Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Amsal pasal 11 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Kita di bumi. Sering-sering kita belajar bagaimana mengikuti Allah. Bahkan Allah terus membawa gereja 611, terus menggunakan mujizat kesaksian untuk memberitahukan kita bahwa kita harus menjadi gereja pohon kehidupan. Ini adalah akhir dari kehendak Allah. Bagi orang-orang yang takut akan Dia dan mengikuti Dia harus menjadi pohon kehidupan. Dan bersyukur di Amsal pasal 11, Ia mengajarkan kita bagaimana untuk menghidupkan kebenaran ini di zaman kita sekarang, dipenuhi dengan pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik. Bahkan ke dalam kehidupan kita dipenuhi dengan kegelapan. Banyak karanya suara kita ingin melihat kenyataan keadilan di dunia ini. Di masa tahun kemarin banyak sekali kecelakaan, bahkan di dunia ini sangatlah rusak. Dan hari ini Allah menggunakan firman-Nya untuk menyatakan jalannya bagi kita. Jalan yang berkenan bagi Allah, jalan yang bagaimana. Kita di gereja, kita sebagai saudara-saudari, sebagai jemaat, kita sebagai pelajar, bagaimana kita hidup kehidupan yang berbeda agar orang melihat nyatanya pohon kehidupan. Dan hari ini saya memberi tema untuk pasal 11, jujur, keadilan, dan tulus menjadi jalan pohon kehidupan. Bagaimana kita menjadinya? Kita melihat di Amsal Salomo, hikmatnya yang disertai dalam kehidupannya yang ia tulis. Bahkan dalam perkumpulan Salomo, melihat Salomo, hikmat dari Salomo, kita melihat bagaimana pilihan Salomo, cara Salomo mengambil pilihan. Kembali di kitab 2 Raja-Raja, melihat bagaimana Salomo berdoa di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 2, dan ia berkata, Salomo belajar bagaimana menjadi raja yang berkenan bagi Allah. Dia belajar dari Salomo. Dia menyatakan dalam kebenaran dan tulus hati. Bahkan dia disebut dalam Alkitab dia orang yang berkenan bagi Allah. Dan Salomo menggunakan Amsal ini. Waktu kita hidup dalam kekekalan, kita dibekali bahkan meraih berkat. 1 sampai dengan 19, berkenan menjadi orang benar, yang berkenan, yang membawa berkat. Di poin ini bisa dibagi dalam 3 bagian. Di dalam pasal ayat 2, 3, dan 7, di dalam satu kata yang disinikan Allah berkenan. Di ayat pertama, neraca ia berkenan pada batu pindangan yang tepat. Ayat 20, orang yang tak bercela jalannya dikenaninya. Ayat 27,
Tetap siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang. Jadi di dalam pasal ini dibagi dalam 3 bagian, menyatakan dia jalan yang bagaimana. Dan di sini bagi dalam terlebih dahulu poin pertama 3 bagian ayat 1 sampai dengan 6 terlebih dahulu. Allah melihat waktu berjalan dalam kebenaran, dikatakan neraca seorang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan pada batu timbangan yang tepat. Neraca dengan cemooh, ada kalanya neraca dan kekejian, ada kalanya neraca dalam timbangan orang membuat satu kelicikan. Di zaman dulu, waktu kita naik taksi bisa mengakali sehingga harganya lebih mahal. Dan di sini, mengapa di sini ada keserongan? Sebab hati manusia penuh dengan kekejian, sebab kita ingin meraih yang lebih banyak lagi, maka kita dengan sembunyi melakukan sesuatu hal. Dan kebanyakan yang menakutkan yaitu kebanyakan orang tidak melihat. Pada saat orang lihat, hanyalah ingin melakukan demi keuntungan sendiri. Jadi di sini pengarang mengatakan, sesungguhnya Allah melihat. Jadi dalam hati kita ingin melakukan keuntungan diri sendiri atau kelicikan, mungkin tidak dilihatkan orang lain. Mungkin di hadapan orang kita melakukan sedikit hal, neraca kita ubah sedikit. Tapi di sini batu timbangan kita ubah sedikit di sini, tetapi dikatakan neraca seorang adalah kekejian bagi Tuhan, baik kamu neraca atau batu timbangan. Pengarang di sini memberitahukan pada kita bahwa Allah tahu. Allah sangat tidak berkenan, dia sangat kekejian bagi Tuhan kalau menggunakan neraca yang serong. Walaupun sedikit tipu muslihat dan ketidakadilan. Kemudian dikatakan sikap yang lain, kedua keangkuhan. Jika keangkuhan tiba-tiba juga kecemooh, jangan mengarah diri sendiri sangat lihai menggunakan cara diri untuk meraih keuntungan. Tetapi akhirnya yang kekejian bagi Allah akhirnya juga tiba yang memalukan. Harus sering-sering merendahkan diri. Tahu diri sendiri adalah manusia. Bahkan pada saat inilah hikmat Allah akan datang. Kemudian ayat 3 sampai dengan 6 dikatakan orang yang jujur. Dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat 3 sampai dengan 6 terus-menerus mengadakan satu perbandingan. Apakah kamu orang yang jujur atau kamu pengkhianat? Apakah kamu orang benar atau orang fasik? Di sini apa yang dikatakan dalam Alkitab? Dikatakan dua jalan sangat jelas dua pilihan. Di dalam hidup kita, dalam pilihan kita, apakah pilihan kita jujur, tulus, atau orang jujur yang benar, atau orang yang penuh dengan kecurangan, pengkhianat? Jalan ini bagaimana kamu memilihnya? Dalam jalan sehari-hari orang di samping kita tidak dapat melihat, sampai pada hasilnya orang lain melihat bahwa kamu orang yang jujur, kamu adalah atau pengkhianat. Dan di sini Alkitab terus menggunakan perbandingan. Ayat ketiga, orang jujur dan pengkhianat dibandingkan. Ayat keempat,
mengatakan harta tidak berguna. Kemurkaan hari penghakiman hari pada akhirnya yang melepaskan orang dari maut bukan pada harta benda tetapi kebenaran. Ayat kelima, menggunakan orang saleh dan orang fasik. Di sini Allah apa yang dikatakan Allah di sini? Di 6 dikatakan Allah melihat kegelapan hati manusia. Semakin di akhir zaman akan semakin banyak kegelapan, seperti barusan kita terjadi kebakaran besar. Kamu melihat kegelapan manusia terus-menerus terbuka. Dari sifat seorang yang serakah, perlahan diperluas menjadi bencana yang besar. Kalau dengan konsep Alkitab melihat, ini hanyalah awal dari bencana. Sebab hal-hal yang ilegal akan terus bertambah dan dunia akan terus menggoda kita. Semakin di akhir zaman, pada saat kita percaya Yesus, kita tahu akan ada penghakiman. Ada kalanya kita tahu penghakiman. Saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ada kalanya saya berpikir, di akhir zaman, hari-hari ini di dunia tidak ada lagi, bahkan untuk membeli roti aja tidak ada uang. Bahkan kekayaan kita akan diraih orang, sebab hal yang ilegal akan semakin banyak, peperangan akan pertikaian akan semakin banyak. Dan saat itu apa yang kamu pikirkan? Pada saat saya percaya Tuhan, merenungkan hal ini, adakah saya berpikir bagaimana untuk mengadakan jaminan bagi harta benda sendiri. Tapi di sini Alkitab memberitahukan kita bahwa Allah melihat, bahkan dikatakan bagaimana kamu di hari murkanya, kamu berjalan di dalam jalan Allah. Tidak peduli kita, tidak mempedulikan kita dan serahkan kita menggunakan keserakan untuk memperoleh harta benda, atau di hari-hari murka, tidak peduli seberapa banyak harta yang kamu raih. Setiap pilihlah yang jujur dan yang benar. Ini pohon kehidupan. Dan dikatakan pada saat kita berdiri dalam memilih jalan kebenaran, maka kita bisa terhindar daripada malapetaka. Ayat ke-7 sampai 15. Bukan hanya dalam hari penghakiman kamu bisa terhindar dari malapetaka. Ayat 7, penghakiman Allah bagi orang benar akan membawa berkat. Di sini dikatakan bukan hanya Allah melihat segalanya, dan kita seringkali di dalam kita ada suatu murka. Pada saat kita melihat perkara di masyarakat ini, mengapa di dunia ini banyak hal-hal yang tidak adil dan tidak benar. Bahkan kita melihat politik dalam suatu negara, dalam politik secara nyata bisa muncul di depan kita. Seperti di berita kita lihat Amerika, dalam berita-berita di Amerika, kamu bisa lihat nyatanya dunia dinyatakan, gambaran yang dinyatakan di depan kita. Mungkin secara pemerintahan yang tidak benar, tetapi seketika pemimpin yang lain seketika bisa menjatuhkan pemerintahan yang lain. Kita tidak bisa membedakan orang berkenan bagi orang itu atau menjadikan kekejian bagi orang itu. Secara positif kita melihat dunia, sesungguhnya dunia ini sangat menakutkan, dan kejahatan manusia
dan sangat nyata. Melihat gambaran ini akan mengejutkan kita, membuatkan kegentaran bagi kita. Sesungguhnya dunia ini akan menuju keadaan yang bagaimana. 7 ayat 11 menanggapi, pada saat kita menjadi orang yang benar, kamu diselamatkan dari kesukaran. Bahkan di ayat 8, seperti dikatakan ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kemudian dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ayat 10, bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Sesungguhnya Allah sendiri bisa melakukan pengadilan. Sebagaimanapun dunia kamu merasa berapa jahatnya orang itu, atau kita menghakimi berapa jahatnya caranya, tetapi di sini Tuhan berkata, aku melihat orang benar akan selamat dari kesukaran, orang karena pengetahuan diselamatkan. Dan kita juga bisa untuk orang benar bisa memberkati kotanya. Bahkan ayat 11, berkat orang jujur perkembangan kota. Pada saat kita di dunia ini mempunyai satu perasaan, pada saat kita di gereja 611 memilih simple, sederhana dan simple, tetapi di tempat pemasaran seringkali ada tanggapan dari saudara-saudari kita, saya memilih untuk simple dan sederhana. Saudari dapat merasakan bahwa dunia sangatlah jahat, penuh dengan kejahatan. Apakah saya melakukan kebenaran dan keadilan? Apakah ini mungkin? Dan di sini mengingatkan kita, jangan melihat situasi kota kita. Hikmat Salomo memberitahukan kepada kita, pada saat kamu menjadi orang benar, pada saat kita berpegang teguh menjadi orang benar, kota kita oleh karena orang benar menjadi mujur dan juga beria-ria. 10, dan juga di sini beria-ria artinya menikmati berkat. Mengatakan aku diberkati, aku sumber berkat. Pada saat kita berkata di Hong Kong, kita berkata kita menjadi pohon kehidupan, menjadi imamat yang rajani. Dengan iman kita berpegang pada janji ini. Bahkan saya tahu banyak para siswa kamu melepaskan hal-hal duniawi dan kamu bersedia berada di dalam memilih ke dalam kerajaan Allah. Ini satu keputusan. Mungkin dunia memberitahukan keputusan itu hal apa, mungkin dia akan mencelahmu. Kamu demikian mendakabi panggilan Allah, kamu akan menghasilkan sedikit uang. Kalau dalam 1-2 tahun kamu bisa menghasilkan banyak uang, bisa memberkati gereja dan orang lain. Tetapi di sini Alkitab memberitahukan kepada kita, kota kita bisa diberkati, bisa beria-ria karena ada orang benar dan orang yang jujur. Dia tahu pengharapan hanya di dalam Allah, dan saudara semua, kita terus berjalan di jalan ini, kita bisa memberkati kota ini. Bagian ketiga, menjadi orang yang benar akan mendapat hidup. Di sini memberitahukan bagaimana memilih hikmat, cara memilih hikmat. Dikatakan ayat 12, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang pandai berdiam diri. Ayat 13, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa setia menutupi perkara. Ada kalanya kita harus menjadi luar dalam, menjadi orang yang jujur. Apa yang dimaksud dengan orang berhikmat? Ada kalanya dalam hidup kita ingin menjadi orang yang
benar atau orang yang berakal budi, ada kalanya kalau kita kadang ada kalanya bukan kita tidak mau menjadi orang jujur, walaupun sesungguhnya apa yang di dalam hati kita katakan kita beritahukan, tetapi tidak disadari kadang ini menjadikan satu gosip. Orang bisa salah paham akan apa yang kamu maksud. Adakah kamu pernah mengalami kamu secara jujur mengutarakan suatu perkara, tetapi waktu kamu memberitakan kepada B meneruskan kepada C, kamu akan menemukan tidak sama yang seperti yang kamu katakan itu. Bahkan di orang yang pertama ini menyatakan bahwa kamu bukan orang yang jujur. Bukan hanya jadi kita harus menjadi orang jujur, bahkan menjadi orang yang berhikmat. Terlebih lagi kita harus memperhatikan setiap ucapan kita. Jangan sampai apa yang kita katakan diteruskan menjadi maksud sehingga mengandung maksud yang lain. Ini merupakan dasar kita harus menjadi orang yang berakal. Bersama yang harus kita katakan, tetapi kita harus berpikir. Ada kalanya seperti orang yang pandai hanya berdiam diri. Ayat 15, sangat malang orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci penanggung amanah dia. Ini adalah seperti sari dari penjelajah hikmat Salomo, sehingga orang yang berhikmat bersama dia untuk menjaga kota negara mereka yang dipilih oleh Allah. Ayat 15, sangat malang orang yang menanggung orang lain tapi siapa membenci pertanggungan amanah dia. Kita selain jujur, kita harus punya hikmat. Orang yang jujur tidak akan mencarimu untuk mencari penanggung dan juga tidak akan bekerja sama denganmu. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita menjadi orang yang jujur, kita juga harus menjadi orang yang berakal budi. Berakal atau berhikmat, bagaimana menjadi sederhana dan simple, murni dan simple, yaitu setiap keputusan yang timbul dari hati kita timbul benar dan keadilan. Dengan menghadapi kegiatan di dunia ini, kita tetap berpegang pada hikmat, sebab kita tahu di dunia ini banyak kejahatan. Tetapi pada saat kita terus berpegang teguh sampai di ayat 18-19, dikatakan kamu akan mendapatkan hidup. Ayat 8, siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Apa yang disebut menabur kebenaran? Seperti dikatakan di depan, dikatakan yang disebut orang yang fasik. Cara modal mereka di dunia ini menggunakan rencana dan modal. Bagaimana dengan Salomo? Kita bayang seumur hidupnya dia menggunakan rancangan dan dia berkata siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Dia tidak mengutamakan berapa upah, tetapi yang ia utamakan seberapa kita yang ditimbulkan atau dari tujuan kita dari awal, dari kebenaran. Jalan murni dan simple akan dipenuhi dengan kebenaran. Akhirnya kita tahu akan mendapat hidup yang ini yang harus kita kejar. Pada saat demikian kita mengejarnya, kita tidak akan kehilangan apapun, sebab di sini dikatakan akan ada kebenaran dan pahala yang
ada dalam hidupmu. Bahkan di sini kita gunakan untuk yang kekal. Kita membawa hidup di dunia ini lewat pelayanan kita, pengembalaan kita. Kita akan membangun satu persatu kehidupan. Poin kedua 26 sampai 30. 20 sampai 26. Ada 20 dikatakan orang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Adakah kita seluruhnya berjalan tanpa celah? Sangat sulit. Di dalam kita ada keserakahan kita dan kegelapan hidup. Kemudian di dalam Amsal mengajar kita bagaimana menjadi orang yang tak bercela. 21 dikatakan orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan yang benar akan diselamatkan. Dan juga dinyatakan bahwa kalau kita hidup selalu dalam kesempurnaan dan kebenaran, seluruhnya bisa diselamatkan. Bagaimana cara 26 dikatakan berkat. Di sini dikatakan yang menyebar harta akan bertambah kaya, yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Dikatakan siapa memberi berkat akan berlimpahan, siapa memberi minum akan diberi minum. 26 siapa menahan gandum ia dikutuk, tetapi berkat Tuhan di atas orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha akan berkenan bagi Allah, tetapi siapa mengikut kejahat akan ditimpa. Di sini kita mengajar kita bagaimana menjadi orang yang benar. Allah bukan hanya berkenan di dalam kita dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran menjadi pohon kehidupan. Kita harus memberi hidup. Kita terus harus untuk memberi. Pada saat kamu selalu memberi, kamu akan meraihkan berkat. Terlebih di ayat 25, siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri juga diberi minum. Adakah kamu juga ingin memberi kesegaran bagi orang lain? Di dunia banyak yang dibengkokkan, bahkan di gereja dalam penggambaran kita mengalami kita dengan setia untuk mengembalakan, tetapi apakah orang sungguh dapat merasakan? Belum tentu. Bahkan di dalam pengembalaan pemuridan saya, bahkan dalam anggota sel saya mengalami banyak. Kita berusaha untuk memberikan hidup, tapi pihak lain belum tentu dapat menerima. Bahkan kamu memberi apel kepadanya, tetapi pihak lain yang diterima yaitu pisang. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, tujuan kita bukan untuk berkenan bagi orang lain. Kita setia untuk memberikan hidup kita. Inilah yang berkenan bagi Allah. Ada 26 dikatakan, yaitu situasi dalam perang. Ada orang di masa sulit, dia akan menyembunyikan gandumnya, akan menambah harga yang mahal. Dengan harga yang mahal baru dia dijual bagi orang. Tetapi pada saat kita berani untuk melepaskan semua ini, Tuhan akan memberikan berkat kita melebihi apa yang kita pikirkan. Dan Allah berkata, aku akan menyediakan bagimu, dan inilah berkenan bagiku. Ayat 27 sampai 31. Dalam kekekalan menjadi pohon kehidupannya berkenan bagi Allah. Kita dikatakan kita harus punya pandangan yang kekal. Mengapa Salomo mengajarkan kita di dalam Amsal kita harus dengan kebenaran yang jujur dan yang tulus? Sebab ini berkenan bagi Allah. Bahkan kita menggunakan pandangan yang kekal. Di bumi banyak orang menyerang kita dengan pandangan menyerang kita.
Pada saat kenyataan di dunia, pada saat kamu jujur, kamu menjadi orang yang bodoh. Kebenaranmu tidak akan berguna. Kota ini bukan kota yang adil. Pada saat kamu memilih untuk tulus, maka kamu akan selalu menemukan bentrokan dengan orang lain. Pada saat kamu memilih yang benar, segera selalu ada tubrukan dengan yang tidak benar. Kadang kita berpikir sampai kapan aku harus berpegang pada kebenaran atau dalam kejujuran. Kalau kebenaran akan menderitakan saya, apakah kebenaran saya akan kembali pada jalan yang fasik ini? Tetapi di sini Alkitab memberitahukan kita dengan pandangan yang kekal, dengan siapa mengejar kebaikan, berusaha berkenan bagi orang. Kita harus terus meminta, jangan meminta pada kejahatan. Di dalam kita banyak kejahatan. Bahkan kalau kita tidak mengejar kebaikan, maka yang ada di dalam kita hanyalah kejahatan. Dan kalau siapa mempercayakan diri pada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda yang ditanam di pinggiran air sungai. Suatu hari dia akan berkelimpahan. Dikatakan, siapa mengacau musuh, tetangga menangkap angin. Ini yang dimaksud ini adalah niatmu yang jahat. Akhirnya orang bodoh akan menjadi budak orang fasik. Semua ini menggunakan dengan pandangan yang kekal. Sampai pada kesimpulan ayat 30-31. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Di sini pengarang dari kitab Amsal menggunakan kejadian mengajar kita bagaimana hidup di sekarang. Buah pohon kehidupan membawa hidup yang kekal bagi orang. Pada saat kamu makannya, kamu akan hidup selamanya. Dan pada saat orang tanpa dosa, Allah akan memberikan manusia di Taman Eden untuk menikmati buahnya. Dan di dalam khotbah, Pastor Joshua selalu memberitakan kita di bumi ini seperti satu kemegahan, seperti bagaimana menjadi pohon kehidupan. Pohon kehidupan sepertinya sangat jauh, tetapi Amsal menanggapi sesungguhnya kebenaran ini bisa dihidupkan, dijalani. Apa yang dimaksud dengan hasil orang benar adalah pohon kehidupan, yaitu pada saat kita memilih, kita berjalan dalam kebenaran, keadilan, ketulusan, kejujuran dengan pandangan yang kekal. Setiap keputusan kita berkata, iya Allahku, aku ingin melakukan yang berkenan bagimu. Maka hasil yang kita hasilkan adalah buah pohon kehidupan. Kebenaran ini bisa kita hidupkan. Bahkan buah ini bagi orang yang memakan atau memakainya bisa dipakai dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk menjadi orang yang benar, yang tulus, yang adil. Saudara pengadakah kamu bayangkan kalau kamu adalah pohon kehidupan yang menghasilkan banyak buah, dan orang-orang yang makan buah pohon kehidupan ini akan hidup selamanya. Kita berpegang teguh untuk hidup kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan jiwa, dan hidup kita bisa kita teruskan bagi orang lain. Dan pada saat suatu kota bangkit untuk menjadi pohon kehidupan, kota itu akan dipenuhi dengan sukaria. Yang ini yang diperlihatkan di dalam kitab Wahyu. Dinyatakan sepertinya hanya satu hal yang tidak mungkin,
Tapi di sini Salomo, ini satu kenyataan waktu dia menulis Amsal ini, saya rasa dalam rohaninya yang ia lihat yaitu pandangan yang kekal. Dia 31 dikatakan, lihatlah kalau orang benar menerima balasan di bumi, waktu pada saat kamu melakukan kebenaran, kamu akan menerima buah pohon kehidupan, bahkan buah kehidupan kamu perluaskan. Lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Orang yang fasik akan mendapatkan balasan. Kita ingin di bumi mendapatkan berkat, terlebih lagi hidup kita seperti Salomo, seperti Daud, dalam pilihan Allah, di dalam imamat Allah. Kita bisa memelihara seluruh bumi oleh karena kita diberkati. Kuncinya apakah itu? Yaitu kita berpegang pada pohon kehidupan. Pada saat hidup kita memilih melakukan kebenaran, ini mendapat tantangan dari dunia. Haruslah kita terus mengikuti Allah. Hikmat Allah ada di tengah-tengah kita. Allah sendiri akan memberi upahnya, dan hidup kita bisa melingkupi, menaungi kota ini, membawa hidup di dalam kota kita. Kiranya Tuhan terus memberikan kebenarannya, diperlihatkan bagi kita. Tadi kitab Raja-Raja itu di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 2. Kiranya Tuhan memberkati firman 1 Raja-Raja.
Engkau tuntun kami seperti manamu setiap hari yang Engkau berikan. Tuhan, terima kasih firman kami, sehingga kami tahu berapa dalam kehidupan kami, berapa rusaknya kehidupan kami. Tuhan, bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap akan selamanya. Tuhan, tolong kami. Engkau berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami, agar kami dapat tenang, teduh, agar Roh Kudus menerangi hati sanubari kami. Adakah kami melakukan tipu muslihat? Adakah kami berbohong? Atau di dalam setiap ucapan kami, apakah itu ada kata-kata yang dusta? Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Adakah kekejian di dalam kami? Tuhan, tolong kami, agar kami tahu dan kami bisa datang di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami mengaku akan kekejian, keserongan dalam kami, sehingga kami dapat mengaku di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak akan kecurangannya sendiri. Di saat ini, Tuhan, Engkau tuntun hidup kami. Di dalam kami ada kekejian, keserakahan, pikiran untuk kejahatan. Di dalam kami sepertinya kami orang yang jujur dan benar, tapi dalam kehidupan kami, di rumah kami, adakah kami seperti pengkhianat? Tuhan, sebab mohon Engkau selidiki hati kami, sebab seperti orang yang, jangan sampai kami seperti orang yang pengkhianat yang dirusak oleh kecurangannya sendiri. Tuhan, mohon Engkau uji kami. Di dalam kami adalah kami punya keserakahan, tipu muslihat, pengkhianatan, tetapi Tuhan, hal ini tidak dilihat orang, tetapi terang kebenaran-Mu menyinari kami, sehingga kami dapat melihat kecurangan kami, pengkhianatan kami, ketidaktulusan kami. Saudara semua, mari kita mengaku akan kelemahan dan kegelapan dalam hidup kita. Tuhan, ampunilah aku, sekalanya aku juga tidak seia ada kalanya. Tuhan, ampunilah kami. Kadang yang kami ucapkan itu adalah kecurangan, pengkhianatan, kejahatan. Tuhan, ampunilah kami. Oleh karena keserakahan kami, ketamakan kami ingin meraih lebih banyak lagi.
setiap keputusan kami tidak menjadikan Engkau sebagai Allah. Ampunilah dosa kami. Hari ini kami datang di hadapan Engkau. Mohon Engkau mengampuni segala dosa kami. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Pada saat saya berdoa, aku melihat selembar kegelapan meliputi kota kita. Saya melihat orang membawa setumpuk-setumpuk uang dirangkul di dalam bajunya, di dalam kantong bajunya. Bahkan dengan cepat berjalan, takut dilihat orang. Bahkan aku melihat orang merampas milik orang lain. Saya juga melihat banyak orang dalam kekurangan, tetapi ada orang melihat orang dalam kekurangan masih terus merampas milik orang. Dan saya melihat setiap orang menekan hatinya sendiri, hati sanubarinya, dan berkata, aku juga harus mengutamakan keuntungan diriku sendiri, bahkan mengkhianati diri sendiri. Dia tidak tergerak hatinya sehingga tidak ada timbul belas kasihan. Diliputi dengan kegelapan. Tuhan, di tempat kami berada diliputi dengan kegelapan. Kami tahu pada saat Engkau melihat gambar yang kami melihat, bukan perkara orang lain, bukan melihat perkara kehidupan orang lain, tetapi itu adalah kami. Ini adalah kami setiap orang di dalam kegelapan. Tuhan, kami setiap orang mendengar pohon kehidupan. Kami setiap orang mendengar pohon kehidupan, tetapi kami membiarkan diri kami dalam kegelapan, bahkan membohongi hati kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Kami sama dengan dunia. Ada kalanya kami juga dengan tipu muslihat. Kami tidak simpel, kami tidak murni. Ada kalanya kami melihat keuntungan. Pada saat kami melihat Engkau seperti kami juga melihat keuntungan. Kami menginginkan dunia, menggunakan kecurangan, kami sombong, kami mengira kami benar. Kami hanya melihat dunia dalam melakukan kejahatan, tapi kami tidak melihat diri kami sendiri. Tuhan, mohon Engkau di dalam kami, atau di dalam Engkau ada anugerah pengampunan. Tuhan, tolong kami. Kita berdoa, mohon Tuhan tolong kita. Kita mengaku segala dosa kita, bukan perkara kehidupan orang lain, tetapi aku perkaraku. Tuhan, terang-Mu ada di tengah-tengah kami, menerangi kehidupan kami.
Keadilan, kebenaran menerangi kehidupan kita semua. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, dalam nama Engkau berkata kepada kami, kecurangan ini timbul di dalam hati kami, di dalam kami tidak ada kebenaran. Pada saat Hong Kong terjadi kebakaran besar, kami hanya menunjukkan kesalahan orang lain. Demikian juga di Rusia, kami merasa ini kesalahan orang lain, tetapi di dalam hati kami, adakah kami di sini cemooh? Adakah kami menghina tetangga kami, orang rumah kami, pendamping kami, anak kami, orang ayah ibu kami? Tuhan, adakah di dalam mulut kami berdosa kepada Engkau? Adakah kami mengira demi keuntungan kami menyakiti orang lain? Saudara, saya melihat satu gambaran di antara saudara-saudari kamu menginjak kepala orang untuk naik pangkat. Demi keuntunganmu sendiri, kamu memilih untuk melakukan keserongan. Kamu menyakiti orang lain. Tuhan, kita berdatang di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami. Kami mendengar pohon kehidupan, menerima pohon kehidupan, tetapi kami tidak dapat lakukan. Kami merasa itu benar, merasa itu keadilan, tetapi ini ada kalanya kami juga merasa diri kami benar. Tuhan, di tahun 2026 Tuhan, untuk kami menerima bersapa luas kasih-Mu, dalam dan luas, tetapi di dalam kami ada keserongan, ada kejahatan. Kami juga di sini mengkhianati orang lain. Tuhan, ada ke dalam ini di dalam mengambil keputusan, adakah kami merenungkan kebenaran-Mu? Yang kebanyakan kami mengambil keputusan menggunakan pengalaman kami dan keinginan kami sendiri untuk mengambil jalan. Tetapi di hari ini Tuhan, Roh Kudus menerangi hati kami setiap orang di tahun baru ini, kembali menguji diri kami sendiri, agar yang kami buahkan pohon kehidupan. Tuhan, bawa kami agar kami melihat pohon kehidupan kami, buah yang kami hasilkan itu apa. Roh Kudus, sekarang Engkau bimbing kami, apakah buah yang rusak atau buah yang baik. Tuhan, yang kami hidupkan, ingin kami hidupkan atau pakan kehidupan atau pohon kejahatan. Tuhan, pohon Engkau selidiki kami. Tuhan, tolong kami dengan menekan hati kami, agar hati sanubari kami tidak bisa menjalankan kebaikan dalam hati kami. Tahu Engkau pohon kehidupan, Engkau pohon keadilan, tapi di kota kami, di sekitar kami dipenuhi dengan kegelapan. Tuhan, tolong kami, saudara-saudari semua, kita bersama angkat tangan kanan kita. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita. Kita hanya bisa mohon kekuatan Tuhan, mohon Tuhan untuk menolong kita, dan juga tangan sebelah tangan kanan kita segala
segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kecurangan, segala kemunafikan kita ambil, kita buang dari hati sanubari kita tuh. Dan juga Tuhan, kami mengandalkan diri kami tidak bisa menjadikan pohon pohon kebenaran, pohon kehidupan, tapi Tuhan, kami dengan mengandalkan Engkau kami bisa lepas dari segala kejahatan, kefasikan kami. Tuhan, tolong kami. Sembuhkan kami, Tuhan. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Saudara semua, kita masuk dalam doa rohani kita. Pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Tuhan hari ini memberikan kita untuk melihat. Dia membuka jalan bagi kita, jalan pohon kehidupan. Mari kita bersama memilih pohon kehidupan. Jalan pohon kehidupan ada di dalam hidup kita. Pada saat kita bersedia menjadi pohon kehidupan, seluruh kota akan beria-ria. Pada saat kita berpegang pada pohon kehidupan, berpegang pada arah kehidupan kita di dalam naungan Allah. Tapi kuncinya, saudara semua, pilihan kita, yaitu pilihan kita. Saat ini kalau kamu bersedia menjadi pohon kehidupan, saya mengundangmu berdoa untuk Hong Kong. Kita bersedia bahwa kamu harus menjadi pohon kehidupan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu pilihanku. Mari kita berdoa untuk di mana kota kita tinggal. Biar di sini ada pohon kehidupan. Kamu bersedia di mana kamu berada menjadi pohon kehidupan, baik di keluarga di Hong Kong atau dimanapun kamu berada. Katakan kepada Tuhan, aku mau menjadi pohon kehidupan. Jadikanlah kami kota menjadi pokok kegirangan. Untuk berkatilah Hong Kong di segala bidang, jalan dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Setiap depan juga dengan keadilan kita. Saya juga mengundang di sini, kalian bisa mewakili di Hong Kong sebagai 18 daerah di lobi Fulai ini.
agar bahwa setiap pohon kehidupan yang aku hasilkan berada di segala daerah. Kamu berdoa untuk di mana kota yang kamu berada. Berkati kalau kamu bukan orang Hong Kong, berdoalah untuk negaramu dan kotamu. Sebab di sini hasil buah orang benar adalah pohon kehidupan. Engkau yang menyertai kami. Jadikan negara kota kami menjadi pohon kehidupan dan mengalami pohon kehidupan. Berkat Tuhan dan kebenaran kita di mana kita berada. Kita deklarasikan bahwa kehidupan ada pada Hong Kong di seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mengikuti renungan doa pagi dimanapun kamu berada. Dalam nama Yesus memberkatimu. Kamu adalah orang benar. Buah yang kamu hasilkan di dalam hidupmu adalah buah pohon kehidupan. Dan nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang pada saat kita menghadapi pilihan kita memilih menjadi orang yang benar. Dan dalam nama Tuhan memberkati turun-temurun di dalam Tuhan. Kita memilih berjalan dalam jalan Allah. Firman Allah menjadi pelita dalam itu, terang dalam jalan kita. Dan setiap menghadapi pilihan Roh Kudus yang memberi kekuatan, kiranya kita penuh dengan kesucian di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengikuti pengajaran-Mu. Kami menjadi pohon kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hasil buah kebenaran adalah pohon kehidupan. Kita harus menjadi pohon kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.